hadirat yang kami muliakan, untuk acara inti pada malam hari ini telah tiba waktunya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Simbah Kiai Haji Sukron Makmun. Dan kepada para hadirin dimohon untuk memberi penghormatan kepada beliau. Fada'al badru alaina min saniyatin wajabal syukru alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, yang saya tidak menyebut satu persatu karena banyaknya, yang insya Allah tidak mengurangi takzim saya, hormat saya kepada beliau para alim ulama, juga kepada seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Al Mukarram Kiai Haji Thaifur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah gampangkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita dapat menikmati ilmu beliau dari dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, malam ini malam tasyakur yang sudah menjadi tradisi, menjadi sunnah pondok pesantren di seluruh Indonesia ini. Menjelang Ramadan diganti dengan ibadat yang lebih meningkat. Bukan berarti ditutupnya pondok pesantren terus nganggur, tidak. Justru di bulan Ramadan ini pengajian-pengajian ditingkatkan. Membaca kitab kembali, itu biasanya di pondok-pondok pesantren hanya belajar secara formalnya diistirahatkan, kemudian ini merupakan tasyakur, kita dapat mengajar sampai akhir tahun.
Saya ajak seluruhnya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memasang niat. Untuk apa kita mengadakan tasyakuran imtihan? Untuk apa kita kumpul di pondok pesantren Darut Tauhid ini malam ini? Untuk apa? Mari pasang niat semuanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perbuatan hambanya ini, yang dilihat oleh Allah itu niatnya. Dalam satu riwayat ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang hijrah itu tidak kurang dari 9 kali Allah memuji. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah itu pasti seluruhnya mendapat pahala dari Allah? Atas pertanyaan Sayyidina Umar inilah, maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala pekerjaan, sesungguhnya segala perbuatan hanya tergantung kepada niatnya. Dan setiap manusia itu hakikatnya hanya mengikuti niatnya, hati nuraninya. Kemudian Rasulullah memerinci keterangannya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, tentu pasti dapat pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk kepentingan dunia, ia akan dapat dunianya, jangan mengharapkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya ke Madinah karena perempuan, bu dengar, barang siapa yang hijrah niatnya karena perempuan, ia akan dapat nikahnya dengan perempuan itu, jangan mengharapkan pahala dari Allah. Mengapa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Karena hijrahnya itu tergantung kepada apa niatnya hijrah. Kita membangun pesantren, membangun masjid, membangun majelis taklim, bikin tasyakuran, bikin pengajian, saya ajak pertama kali karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada Allah, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan panca indera, Allah yang menurunkan segala nikmat dan rahmatnya dan keberkahannya. Bagaimana kita tidak mencintai pada pencipta kita? Kita mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau niat bapak dan ibu malam ini datang ke pondok pesantren Darut Tauhid dengan niat hadir ke pengajian tasyakuran karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah nanti jaminannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Apa jaminannya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang yang ia cintai dahulu di dunia. Kalau Bapak bertanya, nanti Pak Sukron, saya pada hari kiamat bersama siapa? Kalau Ibu bertanya, nanti Pak Sukron, saya pada hari kiamat bersama siapa? Jawabannya, siapa yang Bapak Ibu cintai di dunia. Na'udzubillah, kalau saudara-saudara mencintai bintang-bintang film porno, karena cintanya dengan bintang film porno, nonton film porno, baca majalah porno, lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, lupa membaca kitab suci Al-Quran. Jangan khawatir, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama bintang-bintang film porno di tengah-tengah api neraka. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, maaf di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin enggak? Matanya dipanggil. Kalau Bapak dan Ibu na'udzubillah mencintai bandar-bandar judi, mencintai bandar-bandar narkoba, mencintai bandar-bandar minuman keras, jangan khawatir, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama mereka di tengah-tengah api neraka. Na'udzubillah. Sebaliknya, kalau bapak-bapak mencintai ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang sujud kepada Allah, mencintai ulama-ulama yang istiqomah, mencintai keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan bersama-sama mereka, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ke surga. Amin ya rabbal. Niat yang pertama. Niat yang kedua, untuk apa saya hadir ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, tasyakuran dengan pengajiannya, dengan niat yang kedua, niat untuk menghidupkan Islam. Kita bikin pesantren, niatnya menghidupkan Islam. Kita bikin majelis taklim, niatnya menghidupkan Islam. Kita bikin madrasah, niatnya untuk menghidupkan Islam. Kita tasyakuran dengan pengajian, niatnya untuk menghidupkan Islam. Kalau niat Bapak dan Ibu malam ini dengan niat untuk menghidupkan Islam, insya Allah pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mitlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku,
di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Apalagi negara ini yang sedang multi krisis kepemimpinan, mencari pemimpin yang siddiq, yang jujur susah, mencari pemimpin yang amanah, yang menjaga kepercayaannya, melaksanakan amanahnya susah, mencari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kejujuran, kebenaran, yang hak susah, yang banyak kebohongan. Mencari pemimpin yang cerdas, yang mampu menyelesaikan kesulitan rakyatnya susah. Kalau mencari pemimpin yang banyak janji, rakyat muak dengan janji-janjimu. Betul? Bosen. Asal ketemu orang janji, ketemu nelayan janji, ketemu petani janji, ketemu santri janji, asal ketemu orang janji, asal ketemu orang janji. Ini pemimpin potongan sekarang ini. Apa nanti di akhirat kau tidak akan ditagih janjimu itu? Apa tidak akan dimintai pertanggungan jawab? Belum krisis ekonominya yang lebih dahsyat lagi, Kiai Taifur, krisis akhlaknya. Menurut laporan BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, tahun 2008 ini perempuan yang menggugurkan kandungannya berjumlah 2.500.000. 500.000 anak ingusan, anak SMP, SMA. Itu yang ketahuan BKKBN. Yang menggugurkan kandungan lewat dukun-dukun di kampung mungkin 2 kali lipat daripada yang diketahui oleh pemerintah. Kalau dikatakan sama saja, berarti plus minus bangsa Indonesia tahun 2008 sudah membunuh 5 juta bayi di Indonesia. Alangkah kejamnya engkau bangsa Indonesia, lebih kejam daripada binatang. Bukan marah, ngasih tahu. Dia kan ngasih tahu saya ini. Lebih kejam dari binatang. Maka Quran menyatakan kalau orang sudah tidak beriman pada Allah, tidak mendapat hidayah dari kal-an'am, kayak binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Ini benar Quran. Kucing sayang anak, ayam sayang anak, buaya gimana Ge? Buaya sayang anak, macan sayang anak. Tapi manusia yang sudah lepas imannya, begitu melahirkan dengan hubungan gelap, langsung anaknya dicekek, dibuang di keranjang sampah atau di sungai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangsa Indonesia lebih kejam daripada binatang. Bicara ham kemana-mana, tapi ternyata 5 juta bayi yang dibunuh oleh bangsa Indonesia. Mana hamnya? Bukan marah Kiai, ngasih tahu. Banyak Kiai kayak serius begitu. Nggak usah serius Kiai, saya cuma ngasih tahu. Ini kekejaman Kiai. Musibah silih berganti, bencana alamnya, penyakitnya, naudzubillah. Subhanallah, flu burung belum selesai, datang flu babi. Nanti flu babi belum selesai, datang flu kucing.
Ada flu serep kerbau, matilah dengan flu. Belum musibah-musibah yang lain. Oleh sebab itu pemerintah Republik Indonesia bersama para alim ulama, saatnya kita untuk kembali kepada syariat Islam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ingin musibah yang lebih dahsyat diturunkan oleh Allah. Mari, maka saatnya nyingsingkan lengan baju. Hidupkan syariat Islam, selamatkan bangsa ini daripada kekejaman. Tidak ada jalan lain kecuali dengan ajaran Islam. Lalu teroris kalau bicara begini enak aja. Unsuran makmun pistol saya nggak punya kok teroris. Saya cuma menyampaikan yang benar saatnya. Nah, kalau kita semuanya sekarang dengan niat untuk menghidupkan Islam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, insya Allah pahalanya lebih besar daripada pahalanya sama dengan pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Amin ya robbal. Niat yang terakhir, jangan niat terus menerus, lama-lama nggak ceramah. Niat yang terakhir untuk apa? Kita datang ke pondok pesantren Darut Tauhid untuk mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahalanya besar. Kalau bapak dan ibu niatnya untuk mencari ilmu, di samping mencari ilmu itu merupakan kewajiban, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairun min alfi raqatin. Dudukmu 1 jam khusyuk tekun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dan fatwa-fatwa para ulama, itu insya Allah bu, pahalanya lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Bu, jangan macam-macam bu. Saya pidato setengah mati, ibu nyindir ke tembok rumah, tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati bu. Bu, kuat enggak sholat 1000 rakaat? Bapak-bapak, kuat enggak sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat. Sholat taraweh yang 23 rakaat, kalau imamnya kepanjangan baca surat, pindah ke masjid yang lain. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Betul. Pindah betul. Bapak-bapak, sekali-sekali tarawih di Mekah ya. Amin gitu. Ibu-ibu sekali-sekali tarawih di Mekah bu ya. Tapi tarawih di Mekah bu kalau tanggal 21 Ramadan. Kalau tanggal 1, tanggal 20 biasa sama dengan kita. Kayak ibu ya. 21 bisa dipisah. Tarawih 20 rakaat. Dikerjakan 2 jam. Tanya sama Kiai Taifur itu. Jam 12 selesai 1 istirahat. Jam 1 balik lagi. Itu kalau malam 27 di Masjid Nabawi dan malam 29 di Mekah lebih ramai daripada musim haji. Sholat lagi 11 rakaat. Itu dikerjakan 2 jam lagi pak. Dari jam 1 selesai jam 3. Saya dengan Dr. Mohid pertama kali mengikuti, karena sujud saya rasanya sudah lama, apa saya tidak mendengar orang bangun dari sujud? Saya lirik ke kiri ke kanan sedikit, masih sujud semua. Sujud kedua saya hitung, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa subhanallah 33 kali. Kalau dicoba di Purworejo, saya yakin bubar. Kiai nggak usah dicoba ya.
Walaupun saya nggak pernah sholat tarawih di pondok pesantren Darut Tauhid ini, tapi kalau saya ditanya, insya Allah jawaban saya benar. Bagaimana sholat tarawihnya? 23 rakaat dengan witirnya. Surat apa yang dibaca Pak? Surat tahu saya. Rakaat ya, tarawih yang pertama, rakaat pertama mesti alhaakumut takatsur. Rakaat kedua mesti kulhu. Sholat lagi tarawih, sholat yang kedua, rakaat yang pertama mesti wal asr. Asal rakaat kedua mesti kulhu. Itu namanya Kiai Taifur surat langganan tahunan. Dirobah dengan ayat yang panjang atau menghatamkan Quran dalam tarawih seperti di Mekah, yakin bubar. Mungkin tinggal imam dengan makmumnya berdua. Lah ini pahalanya cari ilmu. Alhamdulillah, dengan adanya intihan akhir tahun Pondok Pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Al Mukarram Kiai Taifur, mudah-mudahan santrinya mendapatkan ilmu yang berkah, mudah-mudahan santrinya menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat ini. Lalu kita sekarang dapat silaturahmi. Saya ketemu dengan para ulama di Purworejo, ketemu dengan saudara-saudara. Alhamdulillah, silaturahmi ini pun termasuk perintah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah menawarkan kepada umatnya. Malam ini saya tawarkan sama bapak dan ibu di Purworejo, inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu diluaskan rezekinya? Yang tidak menjawab saya doakan mudah-mudahan melarat. Udah, yang tadi batal. Bu, yang tadi batal. Saya ulang sekali lagi. Diulang tidak menjawab. Yang tidak menjawab, ya Allah, memang dia tidak ingin rezeki yang luas, mudah-mudahan melarat. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu diluaskan rezekinya? Kelihatan betul kalau takut melarat itu. Loh, siapa yang tidak takut melarat? Saya juga takut. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Tidak menjawab, saya doakan mudah-mudahan cepat mati. Saya batalkan lagi. Saya ulang sekali lagi. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, dalam riwayat lain man arada, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasul rahimahu. Barang siapa, sabda Rasulullah, yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa, sabda Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka Rasulullah perintahkan fal yasil rahimahu, maka laksanakanlah silaturahmi. Alhamdulillah, malam ini kita bersilaturahmi. Betul apa tidak? Mari kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan tasyakuran akhir tahun ini, ya Allah, dan silaturahmi pada malam ini, ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu, ya Allah, mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal. Ya Allah, mudah-mudahan dengan silaturahmi dan pengajian pada malam hari ini, sesuai dengan sabda Nabi-Mu, ya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Selesai niatnya. Ceramahnya? Hah? Loh, mulai tadi saya ngapain? Hah? Oh, baru niatnya. Ceramahnya? Bu, bapak-bapak, terus apa tidak?
Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Bu, kalau ibu ditanya orang, Bu, jangan langsung menjawab, Bu. Lihat dulu yang nanya itu siapa, gitu loh, Pak. Kalau yang nanya tukang sapu, terus apa tidak? Terus, sapu terus. Yang nanya tukang pacul, terus apa tidak? Terus, pacul lagi, pacul terus. Kalau yang nanya kiai, guru, orang tua, jangan disamakan dengan tukang pacul. Begini, Bu, kalau yang nanya kiai, guru, terus nopo boten sampian jawab kersane kiai, ngoten lho. Dengar, Pak, kalau nanya guru, kiai, terus apa tidak? Terserah Pak Kiai, jangan terus. Emang Pak Kiai tukang pacul, terus apa tidak? Ini namanya santri bandel ini. Jawabannya dikasih tahu, nggak mau ngikuti. Saya paham, Bu, saya paham. Mau bilang terus nyuruh-nyuruh kiai, mau bilang terserah, takut Pak Sukron berhenti. Betul kan? Alhamdulillah malam ini giliran saya jadi kuli, dan giliran bapak dan ibu jadi majikan. Betul apa tidak? Saya kesini ini disuruh, Pak, disuruh saya kesini nih. Kalau saya datang sendiri nggak ada orang, paling dengan Al Mukarram. Saya kesini disuruh, tapi karena saya kiai, oleh utusan Kiai Thaifur bahasanya diperhalus. Mohon kehadiran Pak Kiai, mohon kehadiran Pak Kiai. Hatinya nyuruh, yakin nyuruh. Mana panitia yang ke rumah ngaku nyuruh. Cuman karena saya kiai, bahasanya halus, mohon kehadiran Pak Kiai. Hakikatnya nyuruh. Ya saya dulu, Bu, saya dulu punya guru. Kebetulan guru saya dulu Kiai Thaifur dari Mesir, namanya Ustadz Hasan Bayumi. Kemarin setelah saya dari Irak, sebelum Irak dibom oleh raja teroris internasional Amerika Serikat. Loh, iya toh, teroris itu tidak benar menurut ajaran Islam. Teroris di Bali cuma membunuh 200 orang, itu tidak benar. Kemarin di Jakarta di Hotel Marriott juga 9 orang mati, itu tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam itu, kekerasan itu. Tetapi hai Amerika, engkau membunuh rakyat Irak berapa puluh ribu, engkau membunuh rakyat Afghanistan berapa puluh ribu, engkau tuduh Irak mempunyai senjata nuklir, padahal sampai detik ini Amerika tidak menemukan senjata kimia di Irak itu. Berarti engkau Amerika boleh dituntut ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang. Saya berani sama Amerika, Pak. Mengapa berani? Karena saya nggak pernah pinjam duit sama dia. Yang takut sama Amerika itu takut tidak dikasih pinjaman, Pak. Jadi kalau ada pemimpin takut sama Amerika, pemimpin itu takut tidak dikasih pinjaman. Saya nggak pernah pinjam. Saya mau rebus singkong, tidak pinjam duit sama mereka, cabut singkong sendiri. Saya ingin kelapa muda, tidak pinjam sama Amerika, turunkan kelapa saya. Saya ingin ikan gurami, tidak perlu saya pinjam duit sama Amerika. Pancing ikan saya di empang itu 2 kilo gedenya.
Saya tidak pernah pinjam Amerika untuk makan nasi, maka saya berani. Yang takut sama Amerika itu takut tidak dikasih pinjam. Pak Kiai tahu nggak utang negara sekarang Pak Kiai? Nggak tahu Pak Kiai? Saya kasih tahu Pak Kiai ya. Hutang negara sekarang itu paling gede Kiai, hampir 17.000 triliun. Kita bayar bunganya 1 tahun hampir 100 triliun baru bunganya. Habis disedot kekayaan kita ini, dinikmati oleh mereka. Ini saudara, ya karena saya gak pernah pinjam. Sebelum Irak itu dibom oleh raja teroris, saya terus ke Mesir. Saya cari guru saya, ketemu satu ibu, sudah jenggotan sekian, didorong dengan kursi. Saya waktu itu sangat bahagia, Kiai. Bahagianya saya sudah 40 tahun lebih masih ingat sama muka saya ini. Anta ya waladi Syukran Makmun min Indonesia. Nam. Engkau anak saya dulu, murid saya dari Indonesia. Betul Ustaz. Gembira saya karena 40 tahun masih kenal dengan saya, nggak lupa. Biasanya Pak santri itu dikenal kiainya pertama kali karena taatnya. Mesti kiai tahu santri yang paling taat. Yang kedua, santri itu dikenal juga oleh kiainya, malah lebih dikenal lagi karena nakalnya. Kira-kira Syukran Makmun ini Bu dikenal kiainya apa karena taatnya apa karena nakalnya? Jangan macam-macam saudara jawabannya. Karena nakalnya. Pak, saya yakin Pak, orang yang nakal di pesantren itu jarang jadi kiai Pak. Saya ini termasuk santri kuno. Santri kuno ini dulu Kiai, lain dengan santri sekarang Kiai. Santri saya itu nggak sama dengan saya dulu. Saya ini santri kuno. Jadi santri kuno dulu itu sering menampakkan muka sama Kiai, ingin disuruh-suruh. Apa suruh ngisi kolamnya Kiai mau mandi, apa disuruh nyapu, apa disuruh mengisi gentongnya di dapur. Itu kalau sudah disuruh-suruh Kiai rasanya seneng gitu, seneng, kepingin disuruh-suruh itu. Kalau santri sekarang kadang-kadang ngumpet gak ngerti berkah lah. Guru saya yang di Mesir itu kalau Jumat pagi WC-nya saya bersihkan, kamar mandinya saya bersihkan, saya semprot tiap Jumat dengan niat ya Allah mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada saya ini berkah. Nah, itu santri dulu berkhidmat kepada guru sampai WC-nya pun dibersihkan. Maka minta maaf yang bilang karena nakalnya itu, minta maaf kau. Sudah nggak usah minta maaf, sudah saya maafin aja daripada repot-repot minta maaf. Nanti pada cari saya minta maaf, sudah nggak usah, saya maafin tadi, selesai. Guru saya ngajar sebuah syair gitu Ibu. An-nasu lin-nasi min batwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yas'uru khodamu. An-nasu lin-nas, manusia terhadap manusia. Min batwin wa min hadarin, dari desa dan dari kota. Ba'dun li ba'din, sebagian terhadap yang lain. Wa illam yas'uru khodamu. Walaupun tidak merasa, semuanya khodam, kuli. Orang desa kulinya orang kota, harus merasa. Tanam padi, tanam buah, tanam ikan, begitu sudah tua dipetik, sayurnya dipikul ke kota. Kelihatannya orang desa kayak kulinya orang kota. Orang kota kulinya orang desa. Ada orang kotanya? Ada orang kotanya? Ya saya ini. Ya Allah, karena saya pakai sarung begini dianggap orang kayak desa, karena nggak pakai celana. Ditanya ada orang kotanya, jawab ya Pak Sukron itu. Malah saya tengah-tengah kota Pak, pondok pesantren saya Ketoibur itu tanah yang termahal di Jakarta sekarang.
yang namanya segitiga emas. Itu kalau dijual sekarang Kiai 20 juta per meter dicari orang. Ada 7.000 meter kali 20 juta. Berapa ratus miliar saya miliki. Saya kembali ke Purworejo, satu desa saya beli semuanya. Langsung Syukron Makmun jadi kepala desa. Maaf Pak Lurah. Enggak jadi. Ya kalau satu desa saya beli semua. Orang kota kulinya orang desa. Orang kota datangkan alat-alat listrik, datangkan motor, datangkan televisi, dibeli oleh orang desa. Orang kota kulinya orang desa, orang desa kulinya orang kota, semuanya kuli, termasuk Syukron Makmun. Nih takut mau bilang kuli karena saya gini kan padahal nggak sampai. Iya, artinya kuli ini saudara satu sama lain saling perlu dan memerlukan, saling butuh dan membutuhkan. Tidak ada orang desa, hai orang kota, mau makan apa kau? Mau makan televisi? Mau makan motor? Hai orang desa, kalau tidak ada orang kota, kebutuhanmu dalam rumah tangga tidak teratasi. Betul apa tidak? Perlu alat listrik, perlu kendaraan dan lain-lainnya, perlu baju, perlu ini beli di kota. Orang kota kulinya orang desa kulinya orang kota, semuanya termasuk. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Kalau kita tahu tantangannya, kita persiapkan untuk melawannya. Apa tantangan yang pertama? Tantangan yang pertama yang kita hadapi sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan ancaman. Saya tidak menutup mata tentang akibat positifnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi pun saya tidak menutup mata akibat yang sangat-sangat negatif atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Inna, sesungguhnya, mimma akhafu alaikum, dari apa yang saya takuti atas kalian, ba'di, setelah saya meninggal dunia nanti. Apa yang saya takuti? Ma-nya mausul bukan manafi. Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan atas kalian nanti, min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dan perhiasan dunia nanti akan dibukakan. Perhiasan dan keindahan di dunia ini tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa merubah hutan jadi kota. Dulu kalau saya lewat dari Temanggung ke Wonosobo, Gunung Sumbing masih gelap, hanya 1-2 lampu neonnya. Tapi sekarang lewat dari Temanggung ke Wonosobo, seolah-olah Gunung Sumbing dikasih kalung berlian yang mengelilingi lampu neon yang indah dengan gedung-gedung yang indah.
Purworejo sekarang ini bukan Purworejo 40 tahun yang lalu. Semarang sekarang bukan Semarang 40 tahun yang lalu. Sudah dirombak oleh ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi indah, dengan lampu neonnya, dengan alat-alat elektroniknya, dengan mobilnya, dengan motornya, dengan kain-kainnya, dengan lampu neonnya, dengan jembatan layangnya, dengan jembatan terowongannya. Subhanallah, min zakratid dunya wa zinatiha. Ini kan harfian ya, nggak perlu ditafsirkan, letter like hadis ini sangat jelas. Apakah Rasul takut sama televisinya? Apakah Rasul takut sama Enovanya? Apa Rasul takut sama Avanzanya? Tidak. Yang ditakut takut umatku imannya tidak kuat melihat kemewahan-kemewahan dunia ini. Akhirnya yang terjadi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka akan mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan surga itu jauh lebih bagus dan kekal. Istilah sekarang Al-Mukarram Kyai Thaifur, terjadilah pergeseran nilai. Dengan kemajuan teknologi ini terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama mulai tersingkir, dikalahkan dengan nilai-nilai keduniaan. Kalau dulu kita hidup secara idealis, artinya kita hidup menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sekarang kita sudah berubah berpikir kita, bukan berpikiran secara idealis, tapi kita berpikiran secara materialis. Kehidupan kita sekarang diukur semuanya dengan duit. Kalau dulu kita cari duit, ukurannya agama, halal apa haram? Halal baik, haram jangan. Sekarang orang cari duit, ukurannya bukan agama, cari duit ukurannya duit. Artinya asal dapat duit. Apakah nipu orang? Apakah rentenir riba? Apakah membungakan uang? Apakah nipu rakyat? Apakah korupsi? Apakah sogok menyogok? Apakah ngurangin timbangan? Tidak peduli, yang penting perutnya kenyang. Sudah berubah budaya kita. Cari pemimpin, ukurannya, ayo ngaku. Cari pemimpin, ukurannya duit. Partai politik yang bagi-bagi duit dipilih, yang tidak bagi duit tidak dipilih. Pilkada, ngaku Pak, jujur, saya jujur, pidato saya jujur. Pilkada, yang menyebarkan duit pilih, yang tidak ngasih duit cuekin. Betul apa tidak? Ini mental yang sangat hancur, hancur bangsa ini. Hai rakyat Indonesia, kalau kau memilih pemimpin dasarnya semata-mata karena duit, tidak mustahil suatu saat negara ini dipimpin oleh preman-preman dan bajingan-bajingan yang berduit. Siapa yang berduit bisa jadi bupati, siapa yang berduit bisa jadi wali kota, siapa yang berduit bisa jadi gubernur, siapa yang berduit bisa jadi anggota DPR. Yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, nyingkir. Bukan waktunya. Mengapa orang yang sidik, amanah, tabligh, nyingkir? Karena nanti kalau diajak tidak bisa diajak sama-sama nyolong.
Maka yang jujur minggir. Sudah bukan waktunya jujur, zamannya maling. Bukan marah, masih tahu. Karena saya cinta sama bangsa, Kiai. Sedih saya melihat sekarang ini, Kiai. Maaf, kalau Supron Makmun ingin jadi ketua cabang NU di Purworejo ini, saya harus berhitung berapa MWC seluruhnya. Berapa? Kalau ada 16 MWC, siapkan Supron Makmun tiap MWC 5 juta. Baru Supron Makmun jadi ketua cabang. Kalau tidak, jangan coba-coba. Bukan rahasia. Mari, jangan pura-pura nutup mata terhadap kemungkaran ini. Mari kita buka walaupun diri kita sendiri. Apa, Kiai? Lalu apa diharapkan dari pemimpin yang cuman pakai duit begitu? Apa yang Anda harapkan kalau tidak kehancuran? Ini sedihnya Supron Makmun sekarang ini. Semuanya diukur dengan duit. Subhanallah, subhanallah. Cari mantu pun ukurannya kalau tamunya yang datang pakai sepeda pancal. Apa sepeda pancal, Kiai? Kalau tamunya yang datang pakai sepeda ontel, diparkir miring di pagar, ibunya datang sama bapaknya, Pak, barangkali tamu nanya anak perawan kita, Pak. Jawab saja, Pak, sudah ada jodohnya, walaupun belum. Kalau yang datang pakai Avanza baru, Innova baru, pakai Mercedes, ya Pak, barangkali tamu nanya perawan kita, Pak, terima Pak, kaya. Nanti rumah kita dibangun oleh mantu. Kita pergi ke Jogja nggak naik bis, nggak naik angkot, Pak, bisa naik mobil. Mantu kita kaya, terima, Pak. Bu, panci ada kupingnya nggak? Berapa? 2, betul, Bu. Penggorengan ada kupingnya nggak, Bu? Berapa? 2. Ibu ada kupingnya nggak, Bu? Berapa? Persis sama. Bu, jangan marah, Bu. Jangan marah, Bu. Ibu jawab, Pak Kiai, kalau kuping panci untuk pegangan, Pak Kiai. Kalau kuping penggorengan untuk pegangan, Pak Kiai. Kalau kuping saya untuk mendengarkan nasihat Pak Kiai. Betul? Pasang kupingmu. Bapak-bapak, dengarkan. Kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah, yang semata-mata karena kekayaannya, berarti bapak dan ibu ridho, rela mengorbankan anak perawannya dibakar di api neraka karena kedua orang tua yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Saya ulang sekali lagi biar saya puas. Ya, belum puas tadi itu, belum puas. Pasang kuping. Pasang kuping. Kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah, yang semata-mata karena kekayaannya, berarti bapak dan ibu rela, ridho mengorbankan anak perawannya dibakar di api neraka karena kedua orang tua yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Apa? Terlalu kasar?
Ya Pak, terlalu kasar. Bu, terlalu kasar. Kalau ibu bilang Pak Sukron kasar, terima kasih Bu. Kalau bapak bilang Pak Sukron kasar, terima kasih Pak. Memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ibu makhluk apa? Apa kira-kira ke telepon yang hadir itu ada jen-jen dari Gunung Sumbing kira-kira? Bu, ibu makhluk apa? Makhluk apa? Yang merasa makhluk halus, tolong kembali ke kuburan. Enak saja bilang Pak Sukron kasar. Yang perlu mantapnya itu Pak, betul apa tidak? Supaya saudara mantap yang saya berikan. Ini sekarang yang terjadi, semuanya diukur dengan duit. Milih pemimpin ukurannya duit, milih duit ukurannya duit. Padahal Kiai itu Ibu, saya ini subhanallah bangga beragama Islam. Rasulullah berfatwa 1400 tahun yang lalu, dikerjakan oleh para kiai sekarang ini. Tidak semua kiai, yang tersinggung itu yang saya maksud. Yang nggak tersinggung ya yang nggak usah tersinggung. Kalau nggak tersinggung, betul apa tidak? Di dalam hadis Rasulullah, nanti Kiai tolong cek kembali dalam kitab Babul Manthurat Riyadus Shalihin, mungkin kira-kira 5 bab sebelum akhir lah. Di situ ada hadis yang saya kagum, ya Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu benar. Rasulullah bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan Allah tidak mau bicara dengan mereka nanti pada hari kiamat, dan Allah tidak mau melihat mereka dengan penglihatan rahmah, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosanya, dan Allah akan mengadab mereka 3 golongan ini dengan adab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, bukan di Purworejo. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, tidak mau kasih minum sama orang musafir yang mau mati kehausan. Bahasa kerennya Kiai, tidak punya kepedulian sosial. Yang kedua, rajulun yubayu sil'atan ba'dal asr yakhlifu billah annahu ahada kada bikada wa huwa ala ghairi dhalik. Orang yang megang transaksi jual beli dengan bersumpah wallahi demi Allah, demi Allah, demi Allah, tetapi kedua-duanya bohong, jual beli yang bohong. Yang 3 Kiai, diteruskan nggak kira-kira ya? Nanti kalau tersinggung gimana Kiai? Nggak apa? Apa? Ya, diteruskan nggak? Diteruskan nggak? Mesti banyak yang tersinggung. Diteruskan apa tidak? Nggak apa-apa ya tersinggung ya. Rajulun yubayi'u imaman la yubayi'uhu illa lid dunya fa in u'tiya minha wafa wa illam yu'ta minha lam yafi. Orang yang mendukung pemimpin, orang yang mengangkat pemimpin, dan dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali semata-mata karena duitnya, karena dikasih duit dia mendukung, tidak dikasih duit dia tidak mendukung. Itulah manusia terlaknat nanti di api neraka. Ya, kalau
Kalau ada kemarin yang begitu tapi belum tahu hadisnya, ya Allah mudah-mudahan dimaafin. Ya Allah, maafkan oleh Engkau ya Allah umatmu yang kemarin mendukung pemimpin yang karena duitnya, bukan karena sidik amanat tabligh fatonanya. Ampunilah dosa mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu hadis ini, belum baca. Walaupun baca barangkali kelewatan. Nah sekarang sudah membaca ya, jangan diulang pemilu yang akan datang. Malah kalau rakyat cerdas, Pak, kalau nanti kita panjang umur ketemu pemilu lagi ya, kalau ada partai politik yang bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit, ambil duitnya, ambil sembakonya, partainya jangan dipilih biar kapok. Nipu rakyat tiap 5 tahun, betul atau tidak? Hai pimpinan partai politik, kalau kau betul kepentingan rakyat, mengapa kau bagi-bagi sembako menjelang pemilihan umum? Mengapa tidak sekarang kau bagi-bagi kekayaanmu kepada rakyat, tapi kau bagi-bagi sembako menjelang pemilihan umum karena kau mau nipu rakyat supaya milih kau dengan sembakonya. Rakyat dibodohin. Ada partai politik yang tersinggung? Itu yang saya maksud orangnya. Jarang-jarang ketemu. Jarang kan ketemu orang Purworejo kan? Jarang, belum tentu 5 tahun ketemu. Pada saya kalau menurut ukuran Kiai sudah tua saya ini.